Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta horor, sangat banyak tragedi-tragedi mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Ada yang berhubungan dengan hal mistis, ada juga yang murni kesalahan manusia. Namun, apapun itu penyebabnya, pasti akan ada misteri di baliknya. Kali ini Bang Bets akan menceritakan salah satu kecelakaan maut yang pernah terjadi di Indonesia. Kecelakaan ini dikenal dengan tragedi Paledang, di mana kejadian tragis ini menewaskan 12 orang pelajar SMA asal Bekasi. Kala itu, tanggal 12 Januari tahun 2000, adalah hari yang kelam untuk warga Jalan Paledang, Bogor Tengah. Dikarenakan pada hari itu terjadi tragedi mengerikan yang tak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Saat itu, kereta api Pangrango, jurusan Bogor Sukabumi, yang seharusnya melewati daerah itu di siang hari, mengalami keterlambatan jadwal dan tidak seperti biasanya. Hal itu terjadi karena ada sejumlah penumpang pelajar yang nekat menaiki atap gerbong kereta. Saat itu, ada sekitar 22 pelajar SMA yang ingin mendaki ke Gunung Salak. Dengan peralatan mendaki yang lengkap, mereka pergi menggunakan kereta api tujuan Bogor Sukabumi. Namun, karena gerbong yang terbilang cukup penuh, mereka memilih untuk duduk di atas gerbong kereta. Meskipun sudah berkali-kali diperingati oleh petugas, karena akan melewati sebuah jembatan yang sempit. Namun anak-anak ini tetap tidak menghiraukan. Hal ini membuat petugas geram. Namun, karena para pelajar tersebut tetap nekat dan tidak mengindahkan peringatan petugas, dan juga besar dugaan para pelajar ini baru pertama kali menaiki kereta tujuan Bogor Sukabumi itu, dan tidak tahu apa yang ada di depan mereka. Akhirnya kereta pun tetap berangkat. Kereta yang seharusnya berangkat jam 1 siang harus tertunda dan menjadi berangkat sekitar pukul 4 sore. Karena harus mengejar jadwal, pada hari itu kereta api melaju dengan sangat cepat. Jembatan sempit itu biasa disebut dengan terowongan Paledang. Terowongan Paledang adalah bangunan kuno buatan Belanda. Sebuah jembatan perlintasan jalan yang berada di atas rel kereta api itu. Pembangunan jembatan ini juga telah mengorbankan banyak nyawa para pekerja rodi yang dipaksa membangun infrastruktur dan rel kereta api dari Bogor hingga Sukabumi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tak ayal, bangunan jembatan ini sudah dianggap memiliki aura mistis oleh warga sekitar. Tinggi terowongan ini tidak seperti terowongan atau jembatan perlintasan pada umumnya, karena jarak antara atap kereta dengan kolong jembatan sangat tipis sekali. Jarak yang tipis ini tidak memungkinkan orang untuk dapat naik di atas kereta api, karena pastinya akan terbentur badan jembatan. Bahkan, jika harus tengkurap, bagian rambut juga pasti akan terkena langit-langit jembatan, karena jarak kereta api dengan bagian langit-langit jembatan memang sangatlah sempit. Dan saat-saat akan memasuki terowongan, ketua rombongan yang berada di depan sebenarnya sudah memberi isyarat adanya terowongan di depannya dan meminta teman-temannya untuk merunduk. Namun, karena kereta melaju terlalu cepat dan jalan yang berliku, suara ketua rombongan tidak dapat didengar oleh mereka yang berada di belakang. Hingga terjadilah kecelakaan tersebut. Kejadian yang sangat mengerikan untuk anak-anak SMA itu. Mereka yang tidak sempat untuk merunduk atau melompat untuk menyelamatkan diri harus meregang nyawa karena terbentur dinding jembatan. Dan bagi mereka yang selamat adalah mereka yang berhasil melompat dari atap kereta sebelum kereta memasuki lorong jembatan tersebut. Mereka yang selamat hanya mengalami patah tulang saja. Sedangkan mereka yang menjadi korban meninggal, tubuhnya hancur tertabrak dinding jembatan. Banyak kepala yang terpisah dari tubuhnya. Organ tubuh terpotong, terpelintir dan terlempar ke sana sini. Ada juga yang sudah merunduk
tetapi karena memakai tas ransel, sehingga ranselnya tersangkut di jembatan dan bagian kepalanya terkena langit-langit jembatan. Maka tidak heran, orang-orang di sekitar lokasi yang melihat kejadian tersebut dibuat histeris, karena banyak sekali organ-organ tubuh yang hancur berhamburan. Bahkan seorang warga yang bernama Rudi, yang saat itu ikut evakuasi, mengatakan ada seorang anak yang kepalanya sudah hancur separuh, namun tidak menyadarinya, sambil mengatakan, "Saya tidak apa-apa, Pak." Tetapi tak berselang lama, anak itu sudah tidak bernyawa. Sebenarnya, beberapa hari sebelum peristiwa naas itu terjadi, para masyarakat yang tinggal di sekitar jembatan sudah mendapatkan firasat dengan terciumnya bau amis di sekitar terowongan. Karena tidak seperti biasanya, mereka juga menduga akan adanya suatu bencana yang akan datang. Dan akhirnya firasat tersebut pun terjawab dengan adanya kejadian ini. Adapun serpihan-serpihan dan potongan tubuh yang berhasil dikumpulkan adalah potongan organ yang masih dapat diambil, seperti tangan, kaki, bahkan kepala. Namun tidak sedikit pula serpihan-serpihan kecil tubuh korban yang tertinggal karena menempel pada dinding jembatan. Pencarian bagian tubuh itu berakhir pukul 6 sore. Saat ditemukannya potongan kepala terakhir yang terlempar hingga masuk ke sebuah tempat pembuangan sampah yang cukup jauh dari jembatan itu dan tertutup sampah plastik. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang kejadian tragis itu dan akhirnya menangkap kepala stasiun karena kala itu ia tetap nekat memberangkatkan kereta yang pada saat itu masih banyak orang yang berada di atas gerbong kereta. Setelah kejadian tersebut, terowongan Paledang menjadi terkenal lebih angker dari sebelumnya, khususnya pada malam hari. Ada juga yang sering mendengar suara khas orang yang berjalan dengan membawa tas yang berat, namun juga tidak ada siapa-siapa. Hingga warga juga sering melihat penampakan sosok manusia tanpa kepala, dan terdengar jeritan yang berasal dari jembatan itu. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, agar kita semua bisa lebih menaati peraturan, apalagi jika peraturan itu ditujukan untuk keselamatan kita sendiri, sehingga kita semua bisa terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan. Hingga saat ini, terowongan Paledang menjadi salah satu tempat paling angker di kota Bogor, karena banyaknya cerita mistis yang berasal dari sana. Sekian kisah yang bisa Bang Bets ceritakan untuk video kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman sekalian. Jangan lewatkan juga cerita-cerita mistis lainnya hanya di channel Bang Bets. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan klik like dan subscribe agar Bang Bets lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.